Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 19 Oktober 2020, berjudul Diampuni. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan kita pagi ini. Diampuni pada saat Yesus sebagai imam besar kita adalah sebagai berikut. Pertama, melalui pemulihan dengan darah, maka seseorang itu baru bisa diampuni. Sebab tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dalam upacara bait suci di zaman Israel kuno sampai kematian Yesus di Golgota. Rasul Paulus menyatakan sebagai alasan mengapa pemulihan itu harus dilakukan dengan darah, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan itu, atau membuangkan dosa, adalah pekerjaan yang harus dicapai. Tetapi bagaimanakah ada dosa sehubungan dengan tempat kudus, baik yang di surga maupun yang di dunia? Hal ini bisa diketahui dengan merujuk kepada upacara bayangan di Ka'bah dunia, karena imam-imam yang melakukan upacara di kemah suci duniawi adalah gambaran dan bayangan yang ada di surga. Kedua, jalan satu-satunya seseorang bisa diampuni sesudah pintu kemurahan di bait bilik suci di surga itu ditutup adalah melalui pengantaran Kristus di bait bilik yang maha suci di surga pada masa penghakiman dan hari pendamaian yang masih berlangsung sampai saat ini. Akan tetapi, walaupun benar bahwa pintu pengharapan dan pengasihan melalui mana 1800 tahun manusia datang kepada Allah sudah tertutup, pintu yang lain terbuka, dan pengampunan dosa diberikan kepada manusia melalui pengantaran Kristus di bilik yang maha kudus. Satu bagian pelayanannya sudah tertutup, sementara satu lagi terbuka. Masih ada pintu terbuka ke tempat kudus surgawi, di mana Kristus melayani demi kepentingan orang-orang berdosa. Ketiga, seseorang bisa diampuni bila mana ia sendiri datang dan wajib berkumpul di sekitar kemah suci dengan sikap yang paling hikmat dan merendahkan hati dan jiwa di hadirat Allah, dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut untuk dikerjakannya sampai imam besar itu keluar dari bilik maha kudus. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang maha kudus, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci, dan dalam sikap yang paling hikmat, merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini kita memahami pekerjaan imam besar kita, dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Keempat, seseorang telah diampuni bila mana ia telah bertobat, dan oleh iman, ia sudah mengambil darah Kristus sebagai korban perdamaian dan tabiat-tabiatnya didapati selaras dengan hukum Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan ke dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bahagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.